Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita eh, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik tentang interpolasi. Nah, interpolasi ini banyak sekali digunakan ya, dalam eh, memprediksi suatu nilai. Baik, untuk mempelajari interpolasi kita perlu beberapa pengetahuan yang eh, mana ini sebenarnya sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya di kalkulus ya. Namun perlu kita sampaikan kembali. Kemudian untuk materi ini nanti ada beberapa topik di antaranya interpolasi linear, interpolasi kuadratik, kemudian bentuk umum, interpolasi polinomial dan interpolasi Lagrange. Baik, kita lihat dulu prasyaratnya. Polinom ya sudah kita kenal di mata kuliah kalkulus. Polinom berderajat n dalam variabel x itu kita tuliskan dengan px. Jadi px itu suatu fungsi yang bentuknya demikian. Px sama dengan A0 ditambah A1 X1 tambah A2 X2 X pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan ditambah An kali X pangkat N. Di mana di sini N merupakan bilangan bulat tidak negatif. Sedangkan A1, A2 hingga A0, A1, A2 hingga Hn adalah konstanta-konstanta dengan An tidak nol. Contoh P1 dengan rumus 2 min 3x. Di sini pangkat x paling tinggi adalah 1. Sehingga ini merupakan polinom berderajat 1. Berikutnya P2x sama dengan 5 ditambah 2x ditambah 5x pangkat 2. Di sini pangkat x paling tinggi adalah 2. Dengan demikian, P2 ini adalah suatu polinom berderajat 2. Berikutnya, P7 dengan rumus 6x kuadrat ditambah 8x pangkat 4 dikurang x pangkat 7. Di sini x yang pangkatnya paling tinggi adalah x pangkat 7. Dengan demikian, ini termasuk polinom berderajat 7. Nah, selanjutnya kita akan memberikan eh, satu pengertian tentang apa itu interpolasi. Misalkan kita memiliki n plus 1 pasang nilai atau titik data, yaitu misalnya kita memiliki pasangan berikut x0 f0, x1 f1, x2 f2, dan seterusnya hingga xn fn. Kemudian di sini x0, x1, x2 hingga xn semuanya berbeda. Ya, x0 sampai xn semuanya berbeda. Selanjutnya kita ingin mencari polinom Pn ya yang pada titik xi nilainya sama dengan fi. Maksudnya begini, kita ingin mencari polinom Pn sehingga nilai Pn di titik x0 sama dengan f0. Kemudian nilai Pn di titik x1 sama dengan f1. Kemudian seterusnya sampai yang terakhir nilai Pn di titik xn sama dengan fn. Nah, polinom yang memiliki sifat demikian pada poin 2, jadi dinamakan polinom interpolasi. Ya, jadi polinom interpolasi adalah polinom yang eh, nilainya pada titik-titik tertentu diketahui. Ya. Setelah kita memiliki n plus 1 pasang data,
Maka yang dimaksud dengan polinom interpolasi adalah polinom yang nilai-nilainya pada pada n, n plus satu pasang data itu sama dengan nilai polinom tersebut. Baik, sekarang apa manfaat dari polinom ini? Nah, polinom ini berguna untuk mencari nilai pendekatan fx, di mana x-nya itu berada dalam interval x0, xn. Jadi, x-nya itu berada atau lebih besar daripada n0, x0, dan lebih kecil daripada xn. Jadi, manfaatnya adalah untuk memprediksi nilai fungsi f pada titik yang berada antara x0 sampai dengan xn, yaitu fungsi dari polinom interpolasi. Nah, jadi begitu ya pengertian polinom, kemudian polinom interpolasi. Nah, salah satu metode interpolasi yang paling sederhana adalah interpolasi linear. Nah, dari namanya linear berarti kita menggunakan polinom berderajat satu, ya, atau secara geometris dia berbentuk garis. Interpolasi linear pengertiannya adalah interpolasi dengan cara menghubungkan dua pasang nilai dengan suatu garis. Jadi dua titik pada bidang itu dapat kita hubungkan dengan sebuah garis. Misalkan diketahui dua pasang titik nilai, yaitu x0, f0, dan x1, f1. Kemudian kita ingin mencari polinom berderajat 1, p1x, sehingga nilai polinom P1 ini di titik X0 sama dengan F0 dan di titik X1 sama dengan F1. Itu begini, nilai P1 di titik X0 sama dengan F0, nilai P1 di titik X1 sama dengan F1. Artinya bahwa P1 ini merupakan suatu garis yang menghubungkan titik X0 F0 dan X1 F1. Karena P1 merupakan polinom berderajat satu, sehingga dia secara geometris berupa garis. Ini ilustrasinya. Jadi eh, kurva yang berwarna biru ini merupakan fungsi ya, fungsi fx, di mana fungsi ini yang diketahui hanya pada dua titik, yaitu pada titik x0, f0 di sini posisinya, dan di titik x1, f1 di sini. Kemudian kita ingin eh, memprediksi berapakah nilai fungsi di titik x. X-nya berada antara x0 dan x1 dengan menggunakan polinom derajat satu. Jadi P1 tadi adalah garis yang kita tarik dari x0 E0 ke garis ke titik x1 E1. Jadi berapa garis. Nah, eh, nilai P1 pada titik X ini kita gunakan sebagai pendekatan daripada nilai fungsi di titik X1. Pada gambar ini, nilai fungsi yang sebenarnya di titik X adalah kotak yang merah yang berada pada kurva fx yang biru ini. Sedangkan nilai pendekatannya adalah nilai polinom di titik nilai polinom P1 di titik X, yaitu titik pada garis P1 yang kita tarik berpotongan dengan eh, garis vertikal yang melewati titik X yang bulat di bawah, ya. Sehingga secara geometris eh, P1 di titik X itu merupakan pendekatan untuk nilai fx. Sekarang misalkan titik X berada di antara X0 dan X1.
Artinya, eh, eh, bentar ya. Artinya, eh, X itu berada pada garis ya, nantinya ya. eh, X berada antara X0 dan X1. Kemudian akibatnya P1X itu merupakan garis yang menghubungkan ketiga titik, yaitu titik X0 F0, X1 F F X, P1X, dan X1 X, X1 F1. Jadi kalau kita lihat gambar yang sebelumnya, jadi ini X antara X0 dan X1, berarti P1X itu di sini yang bulat ini, berarti ketiga titik ini jadi X0 F0, X P1X, dan X1 F1 berada pada satu garis ya. Karena pada satu garis, kalau kita hitung kemiringannya antara dua titik sembarang pada tiga titik tersebut, kemiringannya akan sama. Jadi karena ketiga titik berada pada satu garis, maka kemiringan garis antara titik X0 F0 dan titik X P1X sama dengan kemiringan garis antara titik X0 F0 dan titik X1 F1. Yaitu eh, kemiringan ini yang ruas sebelah kiri adalah kemiringan garis dari antara titik X0 F0 dan X P1X. Sedangkan ruas kanan adalah kemiringan garis antara titik X0 F0 dan titik X1 F1 sama besar. Nah, persamaan ini dapat kita tulis kembali, kita sederhanakan atau diubah bentuknya menjadi bentuk demikian. P1X sama dengan F0 ditambah F1 min F0 dibagi X1 min X0 kali X min X0. Kita tuliskan ini sebagai persamaan satu. Nah, persamaan satu inilah yang dinamakan dengan eh, rumus interpolasi linier. Jadi, kita lihat persamaan satu itu dalam variabel X dia berderajat satu. Sehingga eh, ini merupakan suatu eh, polinom order satu, yang mana polinom ini dapat kita gunakan untuk eh, interpolasi. Interpolasi dengan polinom order satu ini kita namakan dengan interpolasi linier. Baik, kita lihat ya. Contohnya, misalkan diketahui logaritma alami ln logaritma alami dari 4,0 adalah 1,3862994. Kemudian logaritma alami dari 4,5 adalah 1,5040077. Kita akan mencari berapakah logaritma alami dari 4,2 dengan menggunakan interpolasi linier. Perhatikan 4,2 ini berada antara 4,0 dan 4,5. Sehingga kita bisa menggunakan interpolasi linier. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Pertama, fungsi fx-nya tentu adalah logaritma x. Logaritma alami dari x atau ln x. Kemudian ini 4,0 dan 4,5 sebagai x0 dan x1. Kemudian 4,2 sebagai x-nya. 4,2 di sini sebagai x-nya. Kemudian f0-nya adalah logaritma 4,0. Ini f0-nya. Kemudian f1-nya adalah logaritma 4,5.
Ini F1-nya, yaitu 1,504,077. Nah, setelah kita ketahui nilai-nilai ini, kita bisa masukkan ke dalam rumus satu tadi. Ya, persamaan satu, ya tadi persamaan satu tadi adalah rumus interpolasi linear. Ini persamaan satu. P1X sama dengan F0 tambah F1 min F0, X1 min X0, X min X0. Di sini nanti X-nya jadinya 4,2. Baik, kita lihat. Setelah kita ketahui demikian, kita masukkan ke dalam rumus interpolasi linear, rumus satu tadi. Kita peroleh P1 4,5 sama dengan ini tadi F0 ditambah F1 dikurang F0 dibagi X1 min X0 kali X, X-nya 4,2 dikurang X0, kemudian dihitung, setelah dihitung itu hasilnya sekitar 1,433408. Jadi inilah nilai, nilai pendekatan dari logaritma 4,5, 4,2. Jadi logaritma alami 4,2 itu sekitar 1,433408. Nah, untuk mengetahui sampai seberapa teliti nilai ini, kita bisa menghitung kesalahan relatifnya. Dapat kita hitung kesalahan relatifnya itu sekitar 0,24%, sekitar itu. Ya, demikian ya. Salah satu metode interpolasi yaitu interpolasi linear. Ya. Prinsipnya interpolasi itu interpolasi dengan polinom itu menggunakan polinom untuk uh, memprediksi nilai fungsi. Ya. Kenapa pakai polinom? Karena polinom itu mudah dihitung. Dalam polinom itu yang ada hanya perkalian dan penjumlahan, sehingga eh, mesin mesin komputer itu bisa melakukan komputasi tersebut. Baik, nah, untuk selanjutnya ini ada tugas, silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ya. Nomor satu, diketahui logaritma 7 sama dengan 0,84508,098. Kemudian logaritma 11 sama dengan 1,041392. Yang ditanya adalah carilah nilai dari logaritma 9 dengan interpolasi ya, interpolasi linear. Oke, soal yang pertama. Soal yang kedua, diketahui kosinus 30 derajat sama dengan 0,866025. Kemudian kosinus 35 derajat sama dengan 0,819152. Nah, yang ditanyakan adalah carilah nilai dari kosinus 33 derajat juga dengan menggunakan interpolasi linear. Nah, silakan dicoba tugas ini dan dikumpulkan supaya uh, Anda benar-benar bisa paham dengan materi atau topik kali ini. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.